Adegan pertama memperlihatkan seorang gadis desa yang masih lugu dan yang baru memiliki bulu halus akan pergi ke sebuah kota untuk merantau dan mencari penghidupan yang layak di kota Phoi Phet, Kamboja. Setibanya di terminal, anak gadis itu kemudian dijemput oleh seorang om asing lalu membawanya pergi dengan sebuah mobil, di mana di dalam mobil tersebut sudah ada om lain yang menunggunya. Kemudian dia diberi sebuah minuman yang faktanya sudah diberi obat bius. Alhasil, dia kemudian pingsan dan dibawa ke sebuah tempat seperti gudang. Kenyataannya anak gadis itu ditangkap oleh mereka dan akan dijual, dan juga akan dijadikan sebagai wanita pengencrot bagi para om najkal. Bahkan mereka sengaja merekamnya agar nantinya bisa didownload bagi para penikmat situs. Di sisi lain, diperlihatkan seorang polisi Kamboja yang bernama Tony sedang menyamar dan masuk ke sebuah hotel dan berencana ingin membeli seorang anak gadis yang masih untuk dikencrot kapan saja. Namun bos sang penjual wanita kencrot itu justru menyuruh Tony agar melakukannya sekali di depan mereka. Wow. Mendengar hal itu, Tony akhirnya berpura-pura akan melakukan permintaan bos kencrot itu, namun berbalik menghajar para makelar wanita di tempat itu hanya dengan sebuah ban pinggang saja, dan kemudian menjatuhkan bosnya dari lantai tertinggi di hotel itu. Tony pun akhirnya membebaskan anak gadis itu serta memberikannya sejumlah uang. Scene berpindah ke sebuah restoran, di mana ada sebuah keluarga mafia yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bungsu. Ayah mereka bernama Viktor Dragovic, serta anak-anaknya Goran, Ivan, Andre, dan Janko sebagai anak angkat. Usut punya usut, mereka sekeluarga mempunyai bisnis menjual gadis-gadis muda untuk dikencrot oleh om najkal. Di sisi lain, di sebuah kantor FBI mereka sedang membahas mengenai perdagangan manusia yang dikendalikan oleh Dragovic, di mana Dragovic mencuri gadis Asia Tenggara dan kemudian menjualnya ke bagian Eropa, dan bisnisnya ini memiliki omset sampai miliaran dolar loh. Seorang agen FBI bernama Nick berencana akan menyergap aksi Dragovic bersama seorang agen perdagangan manusia bernama Red. Akhirnya Nick dan rekan timnya mulai memantau keberadaan Dragovic yang akan melakukan transaksi di kapal Cambodian Star. Terlihat Dragovic dan anaknya Andre telah tiba di lokasi. Namun setelah Dragovic membuka salah satu kontainer yang berisi asetnya, didapatinya semua anak gadis yang akan diperdagangkan sudah mati dan bahkan sudah busuk. Dragovic pun akhirnya marah dan menghajar anak buahnya itu hingga menyuruh Andre untuk membunuhnya. Namun Andre kelihatan tak mampu melakukannya dan akhirnya ayahnya Dragovic menggantikannya dan menembak anak buahnya itu. Nick dan timnya tak menyanyiakan kesempatan itu dan mulai beraksi menyergap Dragovic bersama komplotannya, hingga terjadilah aksi tembak-menembak di pelabuhan itu dan terlihat Red sedang melumpuhkan seorang komplotan Dragovic. Tak berselang lama Nick akhirnya berhasil menembak Andre, putra Dragovic, dan tewas di tempat itu juga. Melihat putranya telah tewas, Dragovic sangat terpukul dan akhirnya menyerahkan diri kepada Nick. Akhirnya Dragovic berhasil ditangkap dan dibawa untuk diperiksa. Dan faktanya, walaupun Dragovic ditangkap langsung bersama barang buktinya, namun dia berhasil lolos dari tuduhan tersebut dan akhirnya Dragovic dibebaskan. Mendengar hal itu, Nick sangat kecewa atas keputusan itu. Bagaimana tidak, seorang penjahat yang telah lama diincar dan kepergok langsung bersama barang bukti malah dibebaskan kembali. Sungguh terlalu. Buy and sell human lives. Ask my customers. You should have killed me in that backyard. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Min sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah diskotik. Ternyata dia adalah pacar Tony yang menyamar menjadi mata-mata untuk memantau pergerakan anak angkat Dragovic, yaitu Janko. Kemudian adegan yang kalian tunggu-tunggu pun tiba. Min dipaksa untuk melakukan pengencrotan bersama 3 pria sekaligus. Bahkan akan direkam guna memuaskan mereka penikmat situs. Wow, amazing. Wow. Usut punya usut, ternyata Min sudah menghubungi Tony bahwa dia nantinya akan dijadikan sampel pengencrotan. Hingga akhirnya Tony datang dan menembak mereka. Bahkan di antaranya ada yang mendapat pukulan tepat di perkakas masa depannya. Scene berpindah kepada Nick yang baru saja tiba di rumahnya selesai kantor, menyempatkan diri untuk menemui bahkan bercanda dengan putri satu-satunya itu.
Terlihat Nick sangat menyayangi putrinya itu yang bernama Sofia, dan juga Rosa yang adalah mamanya Sofia. Adegan yang kalian tunggu-tunggu pun tiba. Papa dan mama Sofia akhirnya bertarung di atas kasur. Nick tak menyangka ketika tengah malamnya para anak buah Dragovic akhirnya melepaskan sebuah rudal ke kaca jendela kamarnya, hingga membuat rumahnya hancur. Bahkan mamanya Sofia akhirnya tewas di tempat akibat luka parah yang didapatinya. Terlihat Sofia masih hidup, namun dibawa oleh mereka yang nantinya akan dijual sebagai gadis-gadis corot-corotan. Setelah peristiwa itu, Nick masih bisa selamat dan akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Ketika Nick sudah disiuman, dia mengatakan kepada rekannya dan kepada agen Red yang kala itu sedang menjenguknya bahwa Sofia anaknya masih hidup. Namun kekecewaan terpancar dari wajah Nick karena perkataannya itu tidak sedikit pun dipercaya oleh mereka, hingga membuatnya terpaksa lari dari rumah sakit walaupun lukanya belum sembuh total. Setelah lari dari rumah sakit, ternyata Nick kembali ke rumahnya untuk mengambil sebuah foto Sofia yang masih tersisa dan sebuah shotgun, lalu pergi ke sebuah klub untuk mencari informasi mengenai sebuah tempat penjualan anak gadis dan berpikir mungkin anaknya Sofia juga berada di sana. Namun sesampainya di sana dia tak mendapatkan apa-apa, hingga membuatnya geram dan akhirnya meledakkan klub itu dengan sebuah bom molotov. Scene berpindah pada Dragovic yang sedang negosiasi dengan senator Kamboja agar memfasilitasi keberangkatan dan pelariannya. Mula-mula senator tersebut tidak mau membantu Dragovic, namun Dragovic mengancam senator itu, mengatakan akan membeberkan foto pengecotannya kepada istri, anak, bahkan kepada publik Kamboja. Akhirnya senator itu dengan terpaksa mengikuti kemauan Dragovic. Okay, I try for 2 months. She is about the same age as your daughter. Di sisi lain, terlihat agen Red menemui Tony dan mengatakan bahwa Nick merupakan tersangka yang melarikan diri, bahkan sangat berbahaya karena gangguan kejiwaan. Hingga Tony dan Red berencana akan menangkap Nick, yang kala itu sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Nick pun akhirnya tiba di bandara, dan kemudian dikejar oleh Tony dan agen Red. Kemudian agen Red melihat Nick sedang bersembunyi di sebuah mobil, lalu menembak rekan Tony dan berpura-pura tertembak agar Nick bisa lari dan selamat. Mendengar tembakan, Tony langsung lari menemui rekannya, namun hal menyedihkan pun terjadi. Rekannya sudah tewas dan agen Red terlihat lemas karena terkena tembakan sendiri. Lalu agen Red mengatakan bahwa Nick yang melakukannya, karena sekarang Nick sudah menjadi gila. Kayaknya agen Red ini ingin mengadu domba ya. Mendengar akan hal itu, Tony naik pitam dan langsung mengejar Nick, dan terjadilah aksi kejar-kejaran di daerah itu. Hingga Tony akhirnya menemukan Nick yang kala itu naik motor dan mencoba menembaki Nick. Namun sialnya, Tony kehabisan peluru, dan akhirnya dia menahan Nick dengan caranya sendiri. Nick pun terjatuh dan mereka pun akhirnya berkelahi. Tony yang memiliki postur lebih kecil terpaksa harus menerima kenyataan. Dia dilempar oleh Nick ke sebuah mobil hingga bahunya cedera. Hingga Nick pun berhasil pergi menggunakan mobil. Scene berpindah, terlihat Tony sedang berada di sebuah mobil bersama dengan agen Red dan akan menuju ke diskotik tempat tujuan Nick. Lalu dia mencoba menelpon pacarnya Min yang kala itu sedang bekerja di diskotik. Ternyata agen Red memperhatikan gerak-gerik Tony. Dia berencana mencari tahu siapa sih mata-mata Tony yang selalu memberikannya informasi. Nick pun akhirnya tiba lebih dulu dan langsung masuk ke ruangan pemilik diskotik tersebut. Ternyata Nick menemukan pemilik diskotik tersebut sedang melakukan penyemprotan. Melihat pemilik diskotik sudah akan mencapai titik puncaknya, Nick kemudian menghajarnya dan menanyakan keberadaan Janko. Namun sang pemilik diskotik terus ngebacot hingga membuat Nick akhirnya membunuhnya dengan sebatang sumpit. They don't speak English. Terlihat Tony dan agen Red tiba di lokasi dan langsung mengejar Nick di antara rumah-rumah warga. Nick yang sudah terpojok akhirnya menyandra pemilik gudang padi dan mengatakan kepada Tony bahwa dia tidak membunuh rekannya dan dia hanya ingin mencari keberadaan Dragovic. I didn't kill that cop. I just want Victor.
Namun salah satu anggota gudang menimpakan padi kepada Nick, hingga Tony memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang Nick. Mereka pun terlibat adu jotos satu sama lain. Tony terus mengejar Nick dengan tendangan-tendangan mautnya hingga Nick terjatuh. Dan siapa sangka, ketika terjatuh Nick mendapatkan sebuah pistol dan mengarahkannya kepada Tony. Namun Nick tidak menembaknya, melainkan hanya menembak pembatas listrik dan kemudian lari meninggalkan Tony. Kejadian tersebut membuat Tony bingung, karena jika dia psikopat, pasti dia sudah menembaknya. Agen Red datang dan membantu Tony berdiri, namun sambil diam-diam, dia mengambil ponsel milik Tony. Pengkhianat nih, Agen Red. Setibanya di diskotik, Agen Red memeriksa daftar panggilan Tony dan bermaksud mencari tahu siapa mata-mata Tony yang selalu memberikan informasi kepada Tony. Alhasil, Agen Red akhirnya menemukan orangnya. Ternyata dia adalah Min, pacar Tony. Melihat akan hal itu, Agen Red akhirnya menghubungi Ivan, salah satu putra Dragovic, dan memberitahu bahwa ada mata-mata di diskotik yang dia kendalikan. We'll send someone for her now. Found out who's leaking the information to the police. Terlihat Nick sudah tiba di sebuah pergudangan tempat Janko sang anak angkat Dragovic menjalankan bisnis haramnya. Nick bermaksud ingin bersembunyi bersama para gadis-gadis yang disandra. Namun salah satu anak buah Janko mencoba menceroti anak-anak itu, hingga membuat Nick naik pitam dan langsung menghajar mereka, yang pada akhirnya sebuah tembakan terlepas dari seorang anak gadis dan membuat seluruh anak buah Janko terpusat ke tempat itu. Faktanya Nick menemukan puluhan anak gadis yang disandra oleh Janko, di mana akan dijadikan gadis pemuas nafsu para om-om Najkal. Hingga Nick menembaki semua anak buah Janko di tempat itu, Janko yang sudah terpojok mencoba untuk melarikan dan meminta bantuan Ivan dan Goran. Namun sialnya, Ivan malah menembak Janko. Father would never! Ternyata Tony juga mengetahui lokasi Janko melalui CCTV di diskotik. Hingga dia berangkat dan tiba bersama Agen Red, akhirnya Tony bisa menodong Nick. In a month! I told you I didn't kill him. Dan tetap menuduh Nick telah membunuh rekannya waktu itu. Nick akhirnya menceritakan semuanya, bahwa itu semua merupakan rencana licik si Agen Red. Mengetahui bahwa kelicikan telah terbongkar, Agen Red akhirnya menembaki mereka berdua dan mencoba untuk kabur. Mengetahui fakta yang sebenarnya, Tony akhirnya mengejar Agen Red dan mereka pun terlibat adu jotos di sebuah gudang. Ternyata Agen Red sangat terlatih, di mana semua tendangan maut Tony bisa dilumpuhkannya. Agen Red terlihat ganas saat kacamatanya terlepas dan Tony menjadi bulan-bulanan pukulannya, hingga Tony akhirnya melepaskan jurus lutut yang selama ini dipendamnya dan membuat Agen Red terlempar dan lehernya terkena serpihan kaca jendela. Tak puas dengan itu, Tony akhirnya menembak si Agen Red tersebut. Ternyata Janko yang tertembak tadi belum tewas total alias masih kejang-kejang. Nick kemudian menanyakan kepada Janko yang sekarat lokasi ayahnya berada. Janko masih sempat memberitahu Nick sekalian dengan hembusan nafas terakhirnya. Tony dan Nick akhirnya memahami situasi yang sebenarnya terjadi dan bersama-sama menuju ke tempat Dragovic berada. Kemudian di suatu tempat seperti pangkalan militer, terlihat Min sang kekasih Tony sedang disandra oleh Dragovic. Tak disangka si kakek Dragovic mengikat tangan Min dan langsung memegang titik Min dari belakang. Hahaha. Namun setelah memegang titik Min, Dragovic malah menamparnya dan mengatakan bahwa Min sudah merupakan barang rusak dan tak layak jual. Loh. Kemudian terlihat senator Kamboja yang sedang mempersiapkan pelarian Dragovic menggunakan helikopter, dan saat itu juga Min akan dieksekusi oleh salah satu anak buah Dragovic. Namun tak disangka-sangka, sang pangeran datang menyelamatkannya. Bahkan helikopter yang akan ditumpangi Dragovic akhirnya meledak karena terkena rudal yang diluncurkan oleh Nick. Goran pun tewas terkena rudal dan tersisa Ivan dan ayahnya beserta beberapa anak buahnya. Nick dan Tony pun terlibat aksi tembak-menembak dengan mereka. Ivan langsung menodong Min kala itu dan menyuruh Tony untuk menyerah. Ternyata Tony sudah mengajar Min beberapa jurus bangau hingga Min terlepas dan Tony langsung memanfaatkan kesempatan itu dan kemudian mematahkan leher Ivan dengan jurus lutut legendnya. Di
Di sisi lain, terlihat Nick sedang bertarung dengan Dragovic. Di sela pertarungan itu, Nick mencoba menanyakan keberadaan anaknya Sofia kepada Dragovic. Kenyataannya, Dragovic malah mengejeknya dan berkata bahwa dia tak akan bertemu dengan anaknya lagi. Mendengar hal itu, Nick langsung termenung dan sedih, bahkan lesu. Bahkan dia tak lagi fokus ketika Dragovic menusuknya. Dan parahnya, Dragovic mengatakan bahwa Sofia merupakan barang bagus untuk dipasarkan. Seketika itu, power Nick langsung up dan kemudian berbalik menusuk Dragovic. Akhirnya Dragovic tewas dan meledak bersama helikopter di tempat itu. Nick, Tony, dan Min selamat dari peristiwa tersebut. 4 minggu kemudian mereka bertemu dan Nick mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Tony dan Min, serta menitip pesan untuk memberinya informasi kalau Sofia anaknya masih hidup. Nick akhirnya pergi dan meninggalkan mereka. Don't ever lose hope, Nick. Tamat. Jika menghibur, silakan subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di film-film berikutnya ya. Terima kasih.